Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas filosofi cinta. Mungkin terdengar aneh karena filosofi biasanya erat kaitannya dengan pemikiran, filsuf, kesesatan dalam agama. Sedangkan cinta membahas tentang perasaan, emosi, rasa bahagia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dengan nalar. Ternyata ada hubungan antara otak atau pikiran, akal dengan hati atau perasaan. Contoh pada satu kasus, banyak orang yang menyatakan bahwasanya cinta itu berawal dari mata turun ke hati. Jadi memang dari awal kita itu melihat orang dari covernya atau dari penampilannya. Kalau menurut kita itu sesuatu yang menarik bagi kita, kita akan suka. Kemudian perasaan itu tumbuh akan menjadi cinta itu sendiri. Kalau hanya dipandang secara fisik, bukan hanya sekedar secara biologis memenuhi kebutuhan biologis kita, yaitu reproduksi, atau bukan sekedar suatu zat kimia di tubuh kita, yaitu dopamin yang meningkatkan rasa senang. Tapi cinta itu sendiri bisa di logika atau di nalar. Bukankah kita pertama kali melihat seorang yang menarik bagi kita, yang pertama kali dirangsang adalah hasrat kita, perasaan kita. Kemudian kita menyusun rencana bagaimana kita bisa mendapatkan atau dekat dengan orang tersebut. Rencana itu adalah logika. Tidak mungkin kita langsung datang kemudian menikahinya. Tentu kita ada step by step. Kita mungkin berpenampilan menarik, terlihat seperti sosok yang hebat, yang bisa diandalkan. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang itu juga tertarik pada kita. Itu adalah logika. Setelah kita mendapatkannya, kita mencintai dia dan dia mencintai kita, maka logika akan tumpul pada saat itu. Kita tidak lagi memikirkan logika, kita menikmati masa-masa bahagia dalam bercinta atau menjalin hubungan antara pria dan wanita. Seiring berjalannya waktu, terdapat suatu penelitian bahwasanya cinta antara laki-laki dan perempuan hanya bertahan rata-rata 3 bulan. Setelah itu cinta akan pudar dan hilang, yang ada hanya rasa bosan. Bagaimana kita menanggulangi rasa bosan itu? Apakah kita harus berpisah dengan pasangan? Jikalau seperti itu, maka tidak ada orang yang mempunyai pasangan lebih dari 3 bulan. Maka dari itu, di saat seperti itu kita menggunakan logika. Bagaimana kita tetap mempertahankan dan bahkan menumbuhkan cinta itu di antara dua insan. Itu tentu butuh logika. Nanti akan saya ceritakan bagaimana cara kita bisa menumbuhkan atau memelihara cinta sampai kita bertahun-tahun tetap menjalin hubungan yang sama dengan orang yang sama. Ada buku yang menyatakan 5 bahasa cinta. Jadi bagaimana kita mencintai atau kita dicintai dengan 5 bahasa ini. Yang pertama adalah act of service, yaitu aksi untuk melayani. Ketika kita mempunyai bahasa cinta itu, kita akan mencintai orang lain atau pasangan kita dengan cara menservis atau melayaninya. Jika dia butuh makanan, kita belikan makanan. Ketika dia ingin keluar, kita mengantarkannya keluar. Atau bahkan ketika rumah dia kotor dan dia ingin kita membersihkan rumahnya, kita akan melakukan dengan senang hati atas dasar cinta. Itulah bahasa cinta, act of action. Bahasa cinta yang kedua adalah word of affirmation, yaitu kata-kata manis, sanjungan. Banyak atau mungkin sebagian besar manusia pasti suka dengan kata-kata manis. Contohnya ketika kita mencintai seseorang dan bahasa cinta kita adalah word of affirmation, kita akan bilang, engkau adalah pelita hidupku, aku tidak bisa hidup tanpamu, dan lain sebagainya. Orang yang mempunyai bahasa cinta word of affirmation ini, ketika tidak mendengar satu pujian atau satu kata-kata baik dari pasangannya, dia akan merasa tidak dicintai oleh pasangannya. Pernahkah kita menemui orang yang ketika satu hari pasangannya tidak menyatakan aku cinta kamu, dia seakan-akan
patah hati, hatinya hancur, merasa bahwa pasangannya tidak cinta lagi kepadanya. Dan itu memang ada dan nyata, bahwasanya orang yang mempunyai bahasa cinta itu harus mendapat asupan kata-kata yang baik, kata-kata yang memuji, kata-kata yang menyanjung untuknya agar merasa tetap dicintai. Bahasa cinta yang ketiga adalah quality time. Pernah nggak kita mendengar ada orang menyatakan, kemanapun kamu pergi, yang penting aku ikut bersamamu, aku sudah senang denganmu. Menghabiskan waktu bersama, dimanapun, kapanpun. Itu adalah orang yang mempunyai bahasa cinta quality time. Yang dia butuhkan adalah kehadiran kita di sampingnya pada kegiatan apapun. Bahasa tubuh yang keempat adalah physical touch, yaitu sentuhan. Dia akan merasa dicintai ketika dia disentuh, ketika dia dipeluk, ketika dia digandeng, ketika dia dielus kepalanya, dan lain sebagainya. Dia akan merasakan cinta. Dia tidak akan mempan hanya dengan kata-kata kamu sangat cantik, aku sayang sama kamu, dan lain sebagainya. Tapi yang dia butuhkan adalah sentuhan secara fisik. Bahasa cinta yang kelima adalah receiving gift, yaitu mendapatkan hadiah. Atau ketika kita mencintai seseorang dan bahasa cinta kita adalah receiving gift, maka kita sering memberikan hadiah. Kita tidak butuh orangnya hadir di sini. Kita tidak butuh perhatian hanya pertanyaan basa-basi, kita tidak butuh pujian, kita tidak butuh orang itu membersihkan rumah kita. Yang kita butuhkan hadiah. Ketika kita lapar, kita cerita, orang itu datang membawakan makanan. Ketika kita pergi atau berwisata ke suatu tempat, kita pulang membawakan oleh-oleh. Jika ada event atau hari-hari khusus tertentu yang itu bermakna bagi dia, kita memberikan hadiah, dia akan merasa sangat dicintai akan hal itu. Bahkan contoh kecil, ketika kita pulang kerja kemudian pulang dengan membawa makanan, dia akan merasa sangat-sangat dicintai akan hal itu. Jadi manusia itu sangat berbeda-beda. Tugas kita adalah mengetahui bahasa cinta kita apa dan bahasa cinta pasangan kita apa. Kemudian kita saling berkompromi, bertoleransi, dan bekerja sama menumbuhkan rasa cinta untuk keharmonisan hubungan itu. Saya akan tutup dengan satu kisah dari Plato dan Socrates. Plato adalah murid dari Socrates. Pada waktu itu, suatu hari Plato bertanya kepada Socrates, apa itu cinta? Kemudian Socrates menyuruh Plato untuk pergi ke sebuah ladang gandum. Carilah satu gandum yang besar dan berwarna kuning, tapi dengan syarat kamu tidak boleh kembali ke belakang dan mengambil gandum yang telah kamu lewati. Selang beberapa waktu Plato keluar dengan tangan kosong. Kemudian Socrates bertanya, mana gandum dari ladang itu? Bukankah aku menyuruhmu untuk mengambil gandum yang paling besar dan paling kuning? Kemudian Plato menjawab, aku menemukan gandum yang besar dan kuning, tapi aku khawatir di depan sana aku menemukan gandum yang lebih besar dan lebih kuning, maka aku tidak mengambilnya. Karena peraturan saya tidak boleh kembali ke belakang, maka akhirnya aku keluar tanpa membawa apapun. Lalu Socrates menjawab, itulah cinta. Di hari yang lain Plato bertanya kepada Socrates, apa itu pernikahan? Lalu Socrates menjawab, pergilah ke satu hutan, carilah satu pohon yang besar dan kokoh. Dengan syarat yang sama, kamu tidak boleh menoleh ke belakang kembali untuk menebang pohon yang sudah kamu lewati. Kemudian selang beberapa saat, Plato kembali dengan satu pohon yang tidak seberapa besar dan tidak seberapa kokoh. Kemudian Socrates bertanya, mengapa kamu membawa pohon ini? Plato menjawab, saya belajar dari ladang gandum yang kemarin. Ketika saya terlalu banyak memilih, hingga di akhir saya tidak menemukan gandum yang bagus, maka saya tidak membawa apa-apa. Sedangkan ini dari awal saya sudah menemukan satu pohon yang saya rasa cukup kokoh dan cukup besar. Kemudian saya keluar dan membawa pohon itu. Socrates menjawab, itulah pernikahan. Di hari yang lain Plato juga bertanya kepada Socrates, apa itu bahagia? Kemudian Socrates menjawab, pergilah ke kebun bunga, petiklah satu bunga yang menurutmu indah dan cantik. Syaratnya sama, kamu tidak boleh menoleh ke belakang untuk memetik bunga yang sudah kamu lewati. Selang beberapa saat, Plato kembali dengan membawa satu bunga. Bunga itu indah dan cantik. Kemudian Plato menceritakan, ketika saya menemukan bunga ini, saya sudah merasa bunga ini cantik dan indah. Lalu aku petik dan aku menyusuri taman ini. Walaupun aku menemukan bunga yang lebih baik, lebih cantik dan lebih indah, tapi aku harus meneguhkan imanku, meneguhkan hatiku bahwasanya aku tidak salah memilih. Aku mempertahankan
dan meyakinkan diriku bahwasanya bunga yang aku petik adalah bunga yang terindah dan yang tercantik. Lalu Sokrates menjawab, itulah kebahagiaan. Di hari yang lain, Plato bertanya, apa itu perselingkuhan? Sokrates menjawab, pergilah ke kebun bunga, petiklah satu bunga yang menurutmu tercantik dan terindah. Kamu boleh bolak-balik kebun itu untuk membandingkan dan memilih bunga yang tercantik dan terindah versimu. Beberapa jam setelahnya, Plato kembali dengan membawa bunga cantik dan indah tapi agak sedikit layu. Lalu Sokrates bertanya, mengapa bunga ini layu? Plato menjawab, aku mendapati bunga ini cantik dan indah, kemudian aku petik dan aku membandingkan bunga ini dengan bunga-bunga yang lain di seluruh kebun. Aku menghabiskan waktu berjam-jam dan akhirnya aku keluar kebun dan mendapati bunga ini sudah layu. Sokrates menjawab, itulah perselingkuhan. Selang beberapa hari, Plato bertanya kepada Sokrates, apa itu kehidupan? Sokrates menjawab, pergilah ke kebun bunga, carilah bunga yang paling cantik, paling indah menurutmu. Kamu boleh bolak-balik, kembali, masuk lagi, cari dari awal sampai akhir kebun untuk membandingkan bunga mana yang paling cantik dan paling indah. Selang beberapa hari, Plato tidak kunjung menemui Sokrates. Sokrates sebagai guru khawatir. Ia mencari ke kebun bunga dan mendapati kemah yang di situ terdapat Plato. Lalu Sokrates bertanya, kenapa kamu di sini? Aku sudah menemukan bunga yang cantik dan indah, tapi jika aku memetiknya, maka bunga ini akan layu. Maka aku berkemah di sini untuk menikmati keindahan dan kecantikan bunga ini. Dan ketika bunga itu mulai layu, aku akan mencari bunga cantik dan indah lain untuk menikmatinya lagi. Kemudian Sokrates menjawab, itulah kehidupan. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.